Halo, perkenalkan nama saya Roy Fadila, peserta pelatihan dasar CPNS 2021. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai mind mapping, nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu. Berikut videonya. Mind mapping merupakan ilustrasi visual dari konsep atau ide sebagai struktur kompleks yang terdiri dari beberapa cabang subtopik berupa kotak atau lingkaran. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bagian dari etika publik. Etika publik terbagi menjadi nilai-nilai dasar etika publik, kode etik dan perilaku ASN, dimensi etika publik, fokus utama pelayanan publik, bentuk kode etik dan implikasinya, dan ciri-ciri pelayanan publik yang beretika. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai dasar etika publik. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4, nilai-nilai dasar etika publik yaitu 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratik sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya kita masuk pada kode etik dan perilaku ASN. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5, kode etik dan kode perilaku ASN yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 dan selanjutnya bisa kita lihat pada gambar. Pada dimensi etika publik, ada 3 dimensi yang harus kita pelajari. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua, dimensi tindakan integritas publik. Ketiga, dimensi modalitas. Setelah itu, fokus utama pada pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang terakhir, modalitas etika jabatan antara norma moral dan tindakan faktual. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya yaitu etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik ASN, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, ciri-ciri pelayanan publik yang beretika yaitu yang melakukan pelayanan secara efektif, sederhana, kejelasan dan pasti, efisien, transparan, responsif, dan adaptif. Selanjutnya kita masuk kepada komitmen mutu. Pada komitmen mutu terdapat 2 pembahasan, yaitu mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Pada pembahasan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan, terdapat nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu manajemen mutu, beberapa teknik metode perbaikan mutu, nilai-nilai dasar perbaikan mutu, dan implementasi mutu dalam pelayanan publik. Lalu terdapat 2 pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua peningkatan produktivitas aparatur. Pada konsepnya juga ada 3, yaitu konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, dan konsep dasar pengertian mutu. Pada aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu terdapat nilai-nilai dasar
orientasi mutu. Nilai dasar itu yaitu manajemen mutu, beberapa teknik metode perbaikan mutu, nilai dasar perbaikan mutu, dan implementasi mutu dalam layanan publik. Konsep efektivitas, efisiensi, dan inovasi mutu yaitu meliputi konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, dan konsep dasar pengertian mutu. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan produktivitas aparatur. Sekian video dari saya, terima kasih.